warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswinya sekalian? Sehat, Nak? Nah, pada pertemuan kali ini kita berjumpa setelah kita melaksanakan ibadah puasa, ya, dari ruang bersama dan kita jumpa lagi. Nah, gimana puasanya, Nak? Sehat? Lancar? Semoga puasanya lancar ya sampai tanggal. Nah, kita di sini sebelumnya kita sudah belajar tentang yang namanya stoichiometry. Stoichiometry satuan yaitu kita membahas hukum-hukum dasar kimia. Lalu ini selanjutnya part 2 yaitu kita membahas tentang konsep mol, dan juga ini sudah sertakan ketika belajar mandiri dan mol. Dan sekarang pada pertemuan hari ini kita masuk ke materi membahas tentang penentuan kadar berat. Lalu kita membahas tentang reaksi pembatas dan juga rumus empiris dan molekul ya, Nak. Untuk apa sih kita membahas ini? Ya, sangat penting ya, Nak, terkhususnya di kehidupan sehari-hari dalam penentuan kadar zat. Nah, kita untuk mengetahui kadar zat dalam satu senyawa atau campuran, nah kita bisa menghitung berdasarkan yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, are you ready? Next year? Oke. Nah, di sini sudah ditampilkan stoichiometry juga ya sebagai pembukaan. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut Baiklah, kita akan memulai doa kita pada hari ini dengan menyebutkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan aktivitas stoichiometry ya. Untuk mengetahui tujuan pembelajaran kita, di sini sudah disertakan tujuan pembelajaran yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menentukan reaksi pembatas dalam suatu reaksi. Kedua, menentukan rumus empiris, rumus molekul, dan air kristal serta kadar zat dalam suatu pembatas. Oke. Perhitungan kimia dalam reaksi kimia. Nah, perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume sama dengan perbandingan jumlah partikel sama dengan perbandingan mol. Jadi keempat ini memiliki perbandingan yang sama. Kiranya di dalam soal itu tidak terdapat volume atau yang diketahui hanya jumlah partikel, kita bisa membuat perbandingan yang sama dengan koefisien pada persamaan gas. Ini ada contohnya yaitu berupa gas nitrogen ya, reaksi antara gas nitrogen dengan gas hidrogen. Jadi gas nitrogen dan gas hidrogen di sini menghasilkan amonia ya, NH3. Nah, jadi reaksi ini menghasilkan penyetaraan di mana koefisien dari hidrogen yaitu berjumlah 3, sementara di gas amonia yaitu 2. Sehingga untuk perbandingan koefisiennya adalah 1:3:2. Oke. Maka ketika di dalam perbandingan volume, karena tadi kita sudah menyebutkan bahwa koefisien itu sama dalam perbandingan volume, jumlah partikel dan mol, maka di volume dan juga jumlah partikel serta mol itu adalah sama. 1:3:2 berdasarkan dari koefisien masing-masing senyawa atau unsur. Oke. Nah, next. Contoh. Pada reaksi pembentukan gas amonia NH3 dari gas nitrogen dan hidrogen.
Jika gas nitrogen yang direaksikan adalah 6 mol, maka tentukan yang pertama jumlah mol gas hidrogen yang diperlukan. Jumlah mol gas amonia yang gas hidrogen kan itu reaktannya, makanya yang diperlukan. Sementara gas amonia itu yang dihasilkan, dimana gas amonia ini adalah produknya. Jadi yang diketahui di sini apa aja? Nah, di sini ada dia mol ya, mol dari si gas nitrogen yaitu 6 mol. Sebelum kita menyelesaikan soal ini, maka kita terlebih dahulu membuat persamaan reaksinya. Karena ini persamaan reaksinya sebelumnya sudah sampaikan di slide sebelumnya, maka sangat familiar ya untuk reaksi pembentukan gas amonia. Nah, untuk gas amonia NH3 yang dibentuk dari gas nitrogen dan gas hidrogen. Sehingga untuk mencari jumlah mol gas hidrogen dan mol gas amonia, terlebih dahulu kita cari persamaan reaksinya. Oke, jawab. Nah, untuk persamaan reaksinya, maka oke, di sini terdapat ya nak, ada N2 ya sebagai gas nitrogen dan juga H2 sebagai gas hidrogen menghasilkan NH3. Jadi kita sudah mengetahui dan sama koefisien dari masing-masing gas ataupun unsur ataupun senyawa. Jadi kemudian setelah itu apa nih? Nah, karena kita mau mencari mol gas hidrogen, maka rumus yang harus kita keluarkan yaitu mol yang ditanya, yaitu mol gas hidrogen, sama dengan koefisien yang ditanya, yaitu koefisiennya hidrogen per ya mol yang diketak per koefisien yang diketahui. Koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui dikali mol yang diketahui yaitu gas hidrogen. Sehingga ini ya, mol H2 sama dengan koefisien H2 per koefisien N2 dikali mol N2. Sehingga hasilnya sama dengan 3/1 dikali 6 mol. Ya, sama dengan 18 mol. Untuk yang kedua, sama halnya. Untuk mol NH3 ya, bukan H2, NH3. Ya, sama dengan koefisien NH3 per koefisien N2 dikali mol N2. Jadi sama dengan 2/1 dikali 6 mol sama dengan 12. Oke, next. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Pada saat adikmu sakit panas, ibumu menyuruh membeli alkohol 70% di apotek. Ini kita mau masuk ke penentuan kadar zat. Apakah kamu tahu apa artinya alkohol 70%? Bisa bisa menjawabnya dalam satu menit. Oke? Dari ini. Nah, maksud dari alkohol 70% ini apa ya? Oke. Nah, di sini ya orangnya disuruh membeli alkohol 70%. Nah, maksud dari alkohol 70% ini apa? Oke. Nah, seperti ini alkohol 70%. Maksud dari alkohol 70% ini, 70%-nya itu yaitu berupa di dalam 100 ml larutan mengandung 70 ml alkohol dan 30 ml air. Jadi totalnya itu 100 ml. 70 ml itu adalah alkohol. Next, penentuan kadar zat. Seperti yang sudah disampaikan dalam kehidupan sehari-hari, kadar zat sangat berpengaruh di kehidupan sehari-hari ya. Di sini ada dua jenisnya, yaitu kadar zat dalam senyawa dan juga nanti akan disampaikan kadar zat dalam campuran.
Nah, kalau di sini kadar zat dalam senyawa, yang pertama kadar unsur dalam senyawa. Jadi biasanya kalau di dalam kadar zat ini dia ada unsur dan juga massa, kadar unsur dan juga massa unsur. Nah, jadi di sini sudah disampaikan bahwa untuk rumusnya yaitu kadar unsur dalam senyawa persen unsur sama dengan jumlah atom dikali AR unsur, ya, massa atom relatifnya. Karena unsur maka dia menggunakan AR per massa molekul relatif senyawa dikali 100%. Kemudian yang B, kadar massa unsur dalam senyawa. Nah, kalau kadar massa unsur dalam senyawa yaitu persen massa unsur sama dengan massa unsur per massa senyawa dikali 100%. Contoh yang pertama ya, di sini tentukan persen C ya atom karbon dalam glukosa C6H12O6. Nah, jika diketahui ARC itu 12, O16 dan H itu sama dengan 1. Maka persen C, persen unsurnya karbon itu sama dengan jumlah atom C dikali AR unsurnya C. AR unsurnya C tadi berapa? 12 ya, per mR glukosa. Nah, kita sudah belajar ya, Nak, cara mencari massa molekul relatif suatu senyawa. Jadi kalau mencarinya itu maka AR dikali jumlah mol dari setiap unsur. Jadi misalnya si C ini punya jumlah molnya 6. Ya, berarti 6 dikali AR-nya C 12. 6 dikali 12 kemudian ditambahkan karena MR ini merupakan total dari AR ya. Jadi ditambahkan dengan si H. Atom H ini punya mol 12, jumlah mol 12 dikali AR-nya sama dengan 1. Ya, tadi 12 dikali 6 ditambah 12 dikali 1. 1 kali 12 ya. Oke, kemudian yang oksigen. Jumlah molnya ada 6, kemudian AR-nya ada 16. Berarti 16 dikali 6, sehingga totalnya yaitu 180. Jadi sama dengan 6, jumlah atomnya si C yaitu 6 dikali 12 per 180 dikali 100%. Sama dengan 40%. Lalu kemudian yang kedua yaitu hitung massa kafein yang terkandung dalam secangkir kopi. Nah, kafein di dalam kopi. Nah. Jadi kebetulan massa si kopi ini diketahui yaitu 200 gram. Ya. Kemudian kadarnya si kafein yaitu 0,015%. Nah, di sini yang ditanya itu massa kafeinnya. Massa kafeinnya berapa? Oke, jadi rumusnya persen massa kafein sama dengan massa kafein per massa kopi. Karena si kopi ini suatu senyawa ya, beberapa komponen-komponen unsur lainnya digabung, kemudian salah satunya yaitu unsurnya adalah kafein. Dikali 100%, sama dengan 0,015% itu sebagai persen massa kafein, sudah diketahui kadarnya, terus sama dengan massa kafein per 200 dikali 100%. Hasilnya yaitu massa kafein sebesar 0,03 gram. Di sana kita lanjut. Nah, selanjutnya yaitu masih dalam penentuan kadar zat, tapi di sini kadar zat dalam campuran ya. Ini yang kedua ya. Oke. Yang tadi kan kadar zat dalam senyawa. Nah, ini dalam campuran. Oke. Bedanya apa nih senyawa sama campuran? Nah, kalau senyawa seperti tadi yang kita lihat ya, dia gabungan dari beberapa atom-atom atau unsur lainnya. Sementara kalau campuran ini bisa jadi suatu senyawa dicampur dengan senyawa lain. Nah, jadilah dia campuran. Jadi campurannya terbagi jadi dua, homogen sama homogen dan campuran heterogen. Oke, nah di sini ada beberapa rumus-rumus dari suatu penentuan kadar zat ya dalam campuran. Yang pertama yaitu persen massa ya, persen massa. Jadi kalau kita untuk mencari persen massa
dalam suatu unsur, maka rumusnya sama dengan massa si komponen, maksudnya massa si unsurnya, per massa campuran dikali 100%. Lalu yang B, persen massa terhadap volume. Rumus yang kedua ya, yaitu persen massa terhadap volume, berarti sama atau persen massa per volume ya. Jadi massa per volume. Kalau yang tadi di dalam soal misalnya yang ini nah, maka yang diketahui di dalam soal itu, adalah massanya, ya, massanya. Nah, namun kalau di dalam volume yang diketahui itu hanyalah volumenya saja. Jadi kalau yang ditanya persen massa per volume itu sama dengan massa komponen per volume campuran dikali 100%. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu persen volume. Persen volume sama dengan volume komponen per campuran dikali 100%. Kemudian yang keempat ada bagian per sejuta massa. Nah, atau BPJ massa. Nah, ini satuannya itu ppm, per million. Per million. Jadi millionnya itu 1 juta. Jadi kalau 1 juta kita buat ke dalam bilangan terpangkat, yaitu dia 10 pangkat 6. Nah, sehingga untuk rumusnya BPJ massa sama dengan massa komponen per massa campuran dikali 10 pangkat 6 BPJ atau ppm. Maksudnya apa ya? Bagian tersejuta massa ini. Nah, di sini yaitu misalnya nih, suatu senyawa karbon dioksida CO2 ya. Nah, CO2 ini di dalam suatu air, di dalam suatu air atau menghasilkan di mana larutannya air ini memiliki massa sebesar 1 juta. Jadi bagian di dalam 1 juta massa dari suatu komponen juga. Ya. Sehingga untuk rumus mencari penentuan kadar zatnya yaitu BPJ massa sama dengan massa komponen per massa campuran dikali 10 pangkat 6 BPJ per pp atau ppm ya, di mana persen massa itu sama dengan ppm massa dikali 10 pangkat 4, kemudian ppm massa yaitu kebalikannya sama dengan persen massa dikali 10 pangkat 4. Ini skema. Nah, lanjut itu, nah ada dia bagian per sejuta volume. Kalau tadi itu sejuta massa, di sini sejuta volume. Nah, sejuta volume atau BPJ volume. Jadi volumenya. Kalau yang tadi massanya mungkin 1 juta gram ya massanya. Kalau di sini 1 juta volume, mungkin dalam liter atau mungkin liter, tergantung dari satuannya masing-masing. Nah, di sini BPJ atau ppm volume yaitu volume komponen per volume campuran dikali 10 pangkat 6, di mana persen volume itu sama dengan ppm dikali 10 pangkat 4 ya. ppm volumenya sama dengan persen volume dikali 10 pangkat 4. Nah, selanjutnya ada molalitas di dalam kadar zat. Dalam penentuan kadar zat, molalitas ini lambangnya M kecil. Jadi jangan sampai terbalik dengan massa ya. Nah, massa juga lambangnya itu M kecil. Jadi di molalitas ini maksudnya apa sih? Molalitas molal ya, nah, yaitu banyaknya suatu zat yang terlarut di dalam 1000 gram pelarut. Jadi 1000 gram pelarut. Oke. Jadi maksudnya di sini rumusnya M sama dengan mol zat terlarut per 1000 gram pelarut, atau M sama dengan gram atau massa zat terlarut itu dalam satuan gram ya per mr-nya. mr. Karena kan rumus dari mol itu kan gram per mr. Nah, di sini ya. Rumus dari mol yang ini
itu di eh, dibuat diaplikasikan ke sini. Jadi gram per mr ya dikali 1000 per massa si pelarut. Jadi eh, massa si pelarut ya 1000. Oke. Kemudian fraksi mol. Nah, fraksi mol itu lambangnya adalah X. Jadi di dalam fraksi mol ini kita untuk mengetahui eh, eh, maksud dari fraksi mol ini apa? Yaitu eh, hasil atau ya, hasil dari mol zat pelarut dalam totalnya mol zat pelarut dan mol zat pelarut. Nah, tentunya di sini ya untuk rumusnya Xt sama dengan Nt dalam kurung yaitu maksudnya N ini lambangnya dari mol ya nah N. Nah, mol zat pelarut per Nt tambah Np. P ini maksudnya si pelarut. Jadi total dari mol kedua zat pelarut dan pelarut. Nah, kemudian atau untuk mencari fraksi mol pelarut, maka tinggal kita ubah bahwa di sini mol zat pelarut per totalnya Nt tambah Np. Oke, di sini paham kan? Kita lanjut ya. Nah, di sini menentukan rumus empiris dan rumus molekul. Nah, untuk rumus empiris dan molekul di sini dipaparkan kalau di dalam modul kita yaitu pada halaman 38 ya, nah 38 di mana rumus empiris ini menyatakan perbandingan sederhana dari unsur-unsur penyusunnya. Jadi rumus empiris ini rumus kimia yang menggambarkan perbandingan mol terkecil dari atom-atom penyusun senyawa. Jadi contohnya di sini ada buat perbandingan antara X, Y, dan Z misalnya ya. Tidak diketahui berapa perbandingan dari mol untuk jumlah atom dari unsur-unsur dalam senyawa tersebut. Jadi contohnya di sini ada C, H, dan O. Jadi untuk mengetahui perbandingannya, maka persen C per AR-nya si C dibanding dengan H persen H per ARH dan juga dibanding lagi persen O per ARO atau bisa juga persen ini persen kadarnya ya nah massa atau mungkin kita bisa membandingkannya dengan massa misalnya diketahui massanya jadi tidak perlu persentasenya. Tapi kalau misalnya diketahui dalam soal itu kadarnya, maka pakai lainnya. Kalau tidak diketahui, hanya diketahui massa, maka pakai lainnya. Nah, kemudian untuk rumus molekul, yaitu menyatakan jumlah atom dari unsur penyusun suatu senyawa. Jadi di sini rumusnya rumus molekul sama dengan Re dalam kurung jumlah N-nya. Oke, sehingga MR-nya itu sama dengan MRE, Fe, rumus empiris dikali jumlah atomnya. Jadi contohnya ini ya, termasuk contoh. Nah, suatu cuplikan hanya mengandung nitrogen. Nah, AR-nya nitrogen ini 14 dan juga oksigen, AR-nya oksigen di sini 16. Nah, bila dalam, nah di sini diketahui masanya ya, massa dari si cuplikan, dari si senyawa. Jadi 216 gram terdapat 56 gram nitrogen. Maka rumus empiris yang ditanya Re. Maka kita bandingkan, nah, tadi yang diketahui apa? Yang ini nitrogen dan yang oksigen. Maka kita bandingkan antara nitrogen dan oksigen. Karena di sini yang diketahui adalah massa, maka kita bandingin si massanya nitrogen pakai rumus yang ini.
sini ada massa nitrogen, yaitu berapa tadi? 56. Per AR-nya CN, yaitu 14, lalu dibanding dengan massa CO. Massa CO dari mana nih? Kalau massa CO kita ambil dari massa CO itu bisa kita dapatkan dari ini ya nak, 160. Nah ini kan total nih, totalnya keseluruhan total massa dari suatu senyawa cuplikan. Nah di sini ada cuplikan totalnya 216. Karena di dalam sebelumnya kita sudah belajar ya nak, hukum pertukaran massa, di mana massa sebelum dan sesudah itu sama. Jadi selisih antara massa total senyawa dikurangi dengan massa si nitrogen, sehingga hasilnya 160 untuk si oksigen. Karena kan penyusun dari si cuplikan ini adalah nitrogen dan oksigen. Sehingga kita tidak tahu nih cuplikan ini rumus senyawanya apa, rumus kimianya. Maka di sini kita cari rumus empirisnya. Saya tidak tahu penamaan dari rumus senyawa yang membentuk cuplikan tersebut. Sehingga 160 dibagi AR-nya O, yaitu 16, sama dengan 2 banding 5. Jadi rumus empirisnya 2 untuk CN dan 5 untuk CN. Jadi kalau di sini penamaannya tata nama kimianya karena ya 2 kemarin kita udah pelajari ya. Nitrogen ini kan non logam ya nak, sehingga untuk penamaannya bisa kita buat di nitrogen pentaoksida. Oke nak. Oke, sampai sini paham? Oke, paham ya nak? Ini clear dulu. Oke, kita lanjut. Nah, kita udah belajar rumus empiris dan rumus molekul. Yang terakhir nih, kita belajar tentang reaksi pembatas. Nah, apa sih reaksi pembatas itu? Nah, kita sudah belajar ya nak, sebelumnya tentang rumus empiris, kemudian massa molekulatif, hubungan mol, konsep mol. Nah, untuk reaksi pembatas, kita sangat butuh untuk mengetahuinya. Karena kalau misalnya di dalam modul itu nak, halaman kalau tidak salah nih, nah halaman 38 ya. Jadi di sesi ini bisa juga sekaligus membaca di buku modul yang sudah disampaikan halamannya. Nah di situ ada perandaian bisa di dalam sebuah kotak itu ada dia mur, ada dia baut. Nah, misalnya murnya itu ada 6, kemudian bautnya ada 10 ya. Sehingga kalau misalnya mur kita pasangkan dengan baut, maka yang berlebih apa? Tadi murnya 6, bautnya 10. Maka kalau kita buat pasangan antara mur dan baut, yang berlebih adalah baut. Nah, ada lebih 4. Yang habis yaitu si mur. Maka kalau dalam kehidupan sehari-hari, reaksi pembatas ini yang habis bereaksi, yang habis. Kalau contohnya tadi adalah mur ya nak, yang habis, karena dia jumlahnya 6. Nah, kalau dalam kimia, reaksi pembatas itu kita bisa menentukannya dengan cara-cara berikut ini. Nah, reaksi pembatas adalah suatu reaksi yang habis bereaksi terlebih dahulu. Oke, cara menentukan reaksi pembatas itu yang pertama setarakan persamaan reaksi, kedua konversikan semua reaktan ke dalam mol. Ya, setarakan persamaan reaksi itu maksudnya gimana? Beberapa soal itu ada dia yang persamaan reaksinya belum setara jumlahnya. Ya, kanan sebelah kiri, reaktan dan produknya itu belum setara, belum seimbang.
Sehingga kita harus menyetarakannya terlebih dahulu. Baru yang kedua yaitu konversikan semua reaktan ke dalam mol atau massa zat dibagi dengan air atau air. Itu rumusnya ya, nak. Jadi kita cari terlebih dahulu mol masing-masing unsur atau senyawa. Nah, kemudian bagilah jumlah mol masing-masing zat reaksi dengan koefisien. Sesuai yang kita udah pelajari tadi, untuk membagikan jumlah mol dengan koefisien masing-masing, sehingga baru kita dapat reaksi hasil pembagian yang paling kecil. Itu merupakan reaksi pembasahan. Contohnya di sini ada massa besi. Besi yaitu Fe ya, nak. Oke, dihasilkan dari reaksi 324 gram aluminium berarti Al dengan 800 gram besi oksida. Oke, di sini reaksinya Al tambah Fe2O3 ya, menghasilkan Al2O3 tambah Fe. Nah, di sini yang ditanya massa besi. Massa besinya di sini sebelah kiri atau kanan? Sebelah kanan ya. Oke. Nah, sehingga ini bisa diketahui AL itu 27, Fe itu 56, O itu 16. Ini salah satu soal 5 UI ya, tahun 2017. Jawabannya untuk itu pertama kali kita setarakan terlebih dahulu ya. Kita setarakan terlebih dahulu. Baru di sini masih ada berarti belum setara. Nah, kita lihat di sini sudah disetarakan untuk Al koefisiennya 2, Fe2O3 1, Al2O3 1, dan Fe itu 2. Sehingga kemudian baru kita konversikan ke dalam mol. Poin kedua. Nah, mol Al ini satu ya, nak. Kan massa per Ar. Berarti 324 tadi aluminium ya, massanya per 27 AR-nya aluminium. Jadi 12 mol hasilnya. Kemudian kita cari molnya Fe2O3 yaitu 800 tadi ya massanya per MR-nya Fe2O3. Nah, tadi ya cara mencari MR ya, sehingga hasilnya 5. Maka kalau kita bandingkan dalam reaktan ini ada aluminium dan besi oksida, maka kita lihat perhatikan bersama bahwa Fe2O3 lah yang habis bereaksi terlebih dahulu. Sehingga untuk mencari Fe, kita pakai koefisiennya si Fe2O3 yaitu 1. Jadi kalau untuk mencari mol Fe, maka kita pakai rumus yang tadi ya. Pakai rumus yang tadi yaitu mol Fe sama dengan koefisien Fe yaitu 2 ya, 2 per koefisien si Fe2O3 yang diketahui. Karena kita pakai molnya si Fe2O3 5. Di sini berarti 1 ya, nak, 2 per 1. Dikali 5. Molnya si Fe2O3. Sehingga hasilnya 10 mol. Nah, di sini lihat koefisien dasarnya. Sehingga untuk massa Fe, rumus massa apa, nak? Mol dikali AR. Sehingga AR-nya Fe 56. Jadilah dia 560 gram. Oke, sampai sini paham, nak? Ini harap semuanya sisi-sisi ini paham ya. Oke, sampai di sini materi kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat kita pahami bersama. Miss juga belajar, kita semua belajar. Kemudian jika ada yang tidak dimengerti atau kurang dipahami, silakan WA Miss ya. Atau mungkin di grup kita ada juga ya, grup WA. Dan juga bisa hubungi Miss di GC, di grup Classroom ya. Grup Classroom, oke? Semoga apa yang kita harapkan kelak dapat terkabul dan terwujud. Amin. Ya Rabbal Alamin. Balasan kedua orang tua diakhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.